Begitu saya ketemu offline itu loh, kok sesuai dengan CV nih. Tinggi sekian, berat badan sekian. Alhamdulillah, tidak membohongi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristianto, biasa dipanggil Anto. Saya Runita Alfasari atau biasa dipanggil dengan Ruru. Saya dari kota Semarang. Saya dari kota Sawangan, Depok, Jawa Barat. Alhamdulillah saya salah satu pasangan menikah dari Ta'aruf Online Indonesia. Udah berapa lama sejak pertama kali pakai TOI hingga akhirnya menikah? Kalau aktif secara sebelum menikah sebenarnya cuma berapa bulan ya, 3 bulan. Tapi saya menggunakan aplikasi di handphone terutama ya, itu terinstall aplikasi itu sejak pertama kali dipromosikan sama Ustadz Yopi waktu itu. Waktu masih bareng-bareng ngaji di Cahijrah waktu itu. Jadi memang siapa sih kalau tidak kita yang support aplikasi tersebut kalau bukan teman-teman sendiri dulu. Itu. Tapi pas dipakainya dan benar-benar optimal ya menjelang mau menikah itu. Saya pertama kali download TOI itu sekitar bulan Agustus tahun 2022. Nah itu dari mulai ngedownload itu udah mulai memfavoritkan beberapa ikhwan di sana gitu. Nah dari sana mulai ketemu Mas Anto tuh, mulai ngelihat CV-nya Mas Anto tuh sekitar September, jadi perlu waktu 1 bulan aja sebenarnya dari mulai download sampai ke mulai akhirnya mengirimkan CV ke ikhwannya itu kurang lebih 1 bulan. Kan sebenarnya sekarang masih banyak masyarakat yang takut untuk berta'aruf ya. Kenapa Mbak Ruru memilih ta'aruf dan online lagi gitu? Sejak ngaji sekitar kurang lebih sekitar tahun 2014 memang saya nggak memutuskan untuk berpacaran gitu. Nah mulai tahu ta'aruf online itu memang direferensikan oleh salah satu teman, tapi tidak secara spesifik itu menyebutkan TOI gitu. Jadi memang saya search sendiri nih dan ketemunya adalah TOI gitu. Kenapa yakin mau atau yakin melakukan ta'aruf apalagi online gitu ya? Karena memang ketika mulai untuk mencari pasangan memang udah lillah lah gitu. Apapun jalannya ataupun mekanismenya insya Allah saya jalanin. Jadi kenapa milih secara online ya udah lillah lah, insya Allah yakin bahwa bisa menemukan pasangan dengan jalan yang insya Allah jalannya syar'i gitu. Jadi gini, ini sebenarnya kan suatu terobosan untuk kita berikhtiar mencari jodoh ya. Jadi ikhtiar itu bisa lewat mana saja, tidak harus lewat secara tatap muka. Jadi online pun kalau memang itu ikhtiar yang diridhoi sama Allah, insya Allah dimudahkan. Dan saya pun berani mengambil langkah menggunakan TOI itu kan karena pertimbangannya satu, linknya di TOI itu siapa saja kan saya kenal gitu. Mungkin kalau aplikasi-aplikasi ta'aruf yang lain saya mungkin masih tanda tanya ya, tapi kalau yang ini nggak mungkin kan lah. Temen, sahabat saya, saudara saya mau main-main dengan aplikasi itu nggak mungkin gitu loh. Saya lebih percayalah gitu intinya. Apa yang akhirnya membuat Mbak Ruru yakin untuk mengajukan ta'aruf ke Mas Anto terlebih dahulu? Pertama sebenarnya secara spesifik saya nggak baca dengan detail CV-nya Mas Anto untuk pertama kali saya kirimkan gitu. Nah ketika sudah match kan berarti kebuka semua nih fotonya dan segala macam, dan istimewanya TOI itu kan kita nggak bisa screenshot ya gitu. Nah saya mendokumentasikan lalu mengirimkan ke salah satu teman ngaji gitu. Terus beliau cuma bilang gini, kok kayak baca CV-nya Ruru sendiri ya gitu, CV-nya Mas Anto gitu. Nah dari situ saya berpikir kayaknya ini nih jodohnya lah, bismillah gitu. Jadi itu yang bikin yakin tuh banyak teman-teman di pengajian yang membersamai kita dan menguatkan gitu bahwa jalani saja yang ini pilihannya insya Allah tepat gitu. Foto di CV sama aslinya cantik mana Mas? Kalau cantik yang pastinya tetap aslinya sih Mbak. Karena foto yang di CV itu hitam putih. Oh gitu. Jadi kayak foto zaman dulu, jadi sebenarnya antara yakin dan tidak yakin bukan masalah
nikahnya ya, mau yakin orangnya ya apa tidak. Sekarang hitam putih gambarnya kan gitu. Setelah ketemu kita nador secara offline itu, oh ternyata memang lebih baik, lebih cantik orangnya sih kan gitu. Dan saya terus terang tipikal orang yang memandang fisik dulu coba. Jadi CV yang saya lihat, saya baca itu terutama secara proporsional fisik ya. Saya kalau yang mohon maaf yang agak gendut, saya nggak tertarik kan gitu. Preferensi masing-masing. Nah kan gitu lah. Begitu saya ketemu offline itu loh, kok sesuai dengan CV nih, tinggi sekian, berat badan sekian, alhamdulillah tidak membohongi gitu. Oke. Jadi pertama kali foto terbuka tuh boleh dibilang fotonya Mas Santo tuh bapak-bapak banget ya, walaupun memang sebenarnya bapak-bapak sih. Tapi memang foto yang dipasang tuh bukan foto yang diedit atau dibagus-bagusin gitu. Jadi seada-adanya beliau aja gitu. Tapi ketika nazor, pertama kali itu kita online dulu ya, nazor pertama karena waktu itu masih pandemi. Nah ketika datang ke rumah nazor kedua itu, yang pertama saya komentari adalah ternyata nggak sebapak-bapak itu. Jadi memang secara aslinya nggak sama kayak foto yang ada di Toy sih. Jadi gitu. Lebih bagus yang versi aslinya. Bagus ya. Lebih bagus. Lebih ganteng ya. Lebih bagus yang aslinya gitu. Butuh berapa waktu lama Mbak dari pertama kali match sampai akhirnya memutuskan untuk menikah? Karena kita sebenarnya prosesnya banyak terpotong oleh karena masuk ke Ramadan ya gitu. Jadi dari kita match itu September, lalu baru mulai nazor online tuh September, Oktober kalau nggak salah, apa November gitu. Nah Desember tuh Mas Santo baru datang ke rumah ketemu mama gitu. Dari itu lalu khitbahnya di Januari. Dari Januari kita sudah mulai menentukan tanggal sebenarnya gitu. Nah kita memang lebih milih after Lebaran atau bulan Syawal karena memang waktu itu kepotong Ramadan kan. Saya juga ada schedule umrah waktu itu. Nah jadi memang diputuskan di Syawal, kurang lebih sekitar 8 bulan dari awal match sampai dengan akhirnya menikah di bulan Mei. Momen apa Mas yang membuat Mas Anto yakin kalau Mbak Ruru ini jodohnya Mas Anto? Ada nggak momen khususnya? Ini saya ceritakan ulang ya Mbak. Jadi waktu kita online dengan Mas Zaki waktu itu, Instagram itu saya ceritakan. Mbak Ruru pun tidak percaya sih waktu itu. Jadi saya sholat istikharah waktu itu. Dan jamnya bukan jam orang mau minta sesuatu petunjuk ya. Karena saya masih istikharah itu sekitar jam 10 malam. Jadi orang kan masih pada melek itu kan. Tapi saya meniatkan istikharah jam-jam segitu. Dan memang saya berharap ada jawaban. Itu setelah saya nador yang offline. Jadi makanya saya teruskan untuk, kan diberi waktu sama Ustadz Farid itu seminggu. Jawaban seminggu. Nah saya tidak sampai seminggu itu karena sudah dapat jawaban. Jadi 3 hari saya jawab. Mbak Ruru juga demikian. Saya tidur itu setelah sholat istikharah tidur mimpi Mbak. Mimpi itu Mbak Ruru datang ke rumah. Tapi tidak di dalam rumah ya. Di depan pagar rumah. Nah saya mengambil kesimpulan Mbak Ruru itu bisa masuk ke rumah atau keluar ke rumah. Kalau dia masih di luar pagar ya. Tapi paling tidak kan wujudnya jelas kalau itu Mbak Ruru depan pagar. Terus saya konsultasi sama teman, sama yang paham lah itu soal agama juga. Itu sudah pertanda baik. Kamu istikharahnya minta petunjuk terkait jodohmu lah. Itu sudah dihadirkan. Itu sungguh luar biasa. Nggak semua orang seperti itu. Gitu. Itu pas genep 2 hari nggak salah. Besok paginya saya langsung WhatsApp ke admin Toi itu. Admin Toi terus kita melanjutkan untuk khitbah. Nah setelah khitbah, Toi melepaskan semuanya ke wali masing-masing kan gitu. Momen itu ada ketika beliau datang ke rumah untuk pertama kali ketemu mama gitu. Jadi ketika saya mengajukan pertanyaan, karena kan memang kita terpisah jarak lumayan jauh ya. Satu di Depok, Jawa Barat, satu di Semarang gitu. Yang concern adalah ketika sudah menikah, nanti berjodoh menikah, itu nanti akan diputuskan tinggal di mana gitu. Nah beliau jawabnya adalah dengan tegas, biar saya yang bolak-balik Semarang Depok. Jadi biar Mbak Ruru tetap sama mama, karena mama kebetulan sendiri di rumah, papa kan udah nggak ada. Jadi itu sih yang bikin yakin. Kalau ditanya nih, pengalaman atau hikmah apa yang paling berkesan untuk Mas Anto selama menjalani proses ta'aruf ini? Sampai menikah? Iya, sampai menikah. Yang pastinya kalau dengan
ta'aruf itu semuanya jadi mudah, Mbak. Hikmahnya banyak sekali ya gitu. Memang dari proses ini kita juga nggak banyak waktu untuk bisa saling ngobrol, ketemu. Pertama jarak, pertama memang kita menjaga sekali adab-adab yang memang kita udah pegang dari awal gitu, bahwa ini proses yang kita jalani adalah proses yang syar'i gitu. Jadi memang itu bikin kita tawakalnya luar biasa sih gitu kan. Banyak orang yang berpikir kok yakin sih nggak pernah ketemu, nggak pernah telepon-teleponan, nggak pernah whatsappan, kok akhirnya memutuskan menikah dengan beliau gitu. Nah itu balik lagi ke niat awal kita sih, memang udah, kalau saya secara pribadi memang sudah lillah gitu, maksudnya apapun yang jalanin udah berserah kepada Allah gitu. Insya Allah ini yang terbaik, ini yang bisa membawa saya ke surga nanti. Walaupun usia pernikahan masih terbilang baru gitu, tapi ada nggak sesuatu yang baru Mas Anto sadari tentang Mbak Ruru yang itu membuat Mas Anto merasa sangat bersyukur? Bersyukurnya saya punya pacar baru dan pacarnya halal gitu kan. Saya memang dekat sekali dengan sosok papa gitu ya. Saya kehilangan beliau sejak tahun 2010. Mungkin secara nggak sadar di bawah alam sadar saya tersimpan sosok beliau yang sangat kuat gitu ya. Qadarullahnya ketemu Mas Anto setelah menikah, mungkin seminggu pertama gitu ya, saya melihat sosok papa saya di beliau gitu. Ya kebiasaannya, ya makanan kesukaannya itu plek banget sama kayak papa. Jadi kayak bersyukur, oh ternyata Allah hadirkan lagi nih sosok papa tapi dengan figurnya Mas Anto gitu. Jadi memang merasa bersyukur sekali sih dengan beliau, dan karena usia juga mungkin kita terpautnya lumayan 5 tahun, jadi memang banyak hal-hal yang beliau tanamkan ke saya gitu. Oke, Masya Allah. Kalau misalnya Mbak Ruru ditanya, sudah 1 sampai 10 nih, udah angka berapa Mbak Ruru kenal sama Mas Anto? Mungkin 7 ya. 7 ya, oke. 7 kurang 3 lagi. Kalau dihitung perhitungan seperti itu, saya masih merasa sekitar 7 sampai 8 sih, Mbak. Oke, Belum 10. 7 sampai 8. Cukup tinggi ya, tapi nggak usah dijawab dulu karena kita akan tes sejauh mana Mas Anto mengenal dengan Mbak Ruru di game chemistry selanjutnya. Oke, siap, baik. Masalah.